Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita Jahara Sofa. Di sini saya akan meresum hasil seminar pada malam hari Senin, yaitu mengenai ISO 9001 2015. Baik, di sini saya akan share screen mengenai resume saya. Baik, yang pertama itu Aisyah ini dijelaskan oleh Agus, yang dimana pertama-tama itu dia memperkenalkan dulu apa itu pengantar Aisyah, yang dimana ISO 9001 2015 ini merupakan standar internasional untuk Quality Management System atau QMS yang bertujuan memastikan organisasi mampu memberikan layanan atau produk yang konsisten, berkualitas, dan sesuai harapan pelanggan. Nah, fokus utama pada ISO ini yaitu kepada pendekatan proses atau proses approach, lalu berpikir berbasis risiko atau risk-based thinking, dan juga continuous improvement. Lalu dijelaskan juga mengenai klausal ISO 9001 2015, yaitu ada 10. Yang pertama itu ada scope, ruang lingkupnya, yang dimana ruang lingkup standar ISO itu berlaku untuk semua organisasi, fokus pada kemampuan konsisten menghasilkan mutu, dan juga penerapan proses basis QMS. Nah, untuk klausul yang kedua itu normatif reference, yang dimana merujuk pada referensi standar ISO yang menjadi acuan istilah dan definisinya. Yang ketiga itu ada terms and definition, yang dimana definisi mutakhir istilah mutu, proses resiko, dokumen dan istilah dasar lain agar tidak terjadi salah interpretasi dalam implementasi. Lalu yang keempat itu ada context of the organization, yang dimana pesan ini menekankan bahwa fondasi mengenai QMS itu ada 4. Yang pertama itu memahami isu internal dan eksternal, lalu ada memahami kebutuhan dan ekspektasi stakeholdernya, dan ketiga itu menentukan ruang lingkup QMS, dan yang keempat itu menetapkan dan mematahkan proses-proses organisasi. Nah, untuk yang kelima itu ada leadership, yang dimana leadership ini memastikan sistemnya itu berjalan, diperlukan komitmen kepada pemimpinnya. Isi utama pada leadership ini yaitu pimpinan menunjukkan komitmen pada mutu, lalu juga kebijakan mutu yang jelas, dan juga peran tanggung jawab dan akuntabilitas setiap bagiannya. Lalu untuk yang dan katanya itu ada petikan dari pematerinya itu bahwa leadership itu merupakan jantung dari keberhasilan ISO ini. Untuk yang keenam itu ada planning, yang dimana fokusnya itu kepada perencanaan QMS, meliputi analisis risiko dan peluang, penetapan tujuan mutu, dan juga perencanaan terhadap perubahan. Nah, untuk tools-tools yang dipakai untuk planning itu ada SWOT, FMEA, dan juga Rich Matrix. Yang ketujuh itu ada support. Nah, di bagian support ini tuh eh, semuanya itu tergantung pada sumber daya yang tersedia, termasuk kepada kompetensi, awareness, komunikasi, dan juga pengendalian informasi terdokumentasi. Nah, inti dari operation itu operasionalnya kepada KMS yang nanti ada di lapangan. Yang pertama itu ada perencanaan dan juga pengendalian operasional, pengendalian desain dan juga pengembangan, lalu ada pengadaan dan hubungan dengan pemasoknya. Dan yang keempat itu produksi dan penyediaan layanan, dan kelima pengendalian ketidaksesuaian produk. Lalu untuk yang kesembilan itu, kalau saya yang sembilan itu performance evaluation, yang dimana cara untuk organisasi mengevaluasi efektivitas sistemnya itu ada monitoring atau measurement, audit internal, manajemen review oleh pimpinannya. Lalu yang terakhir, yang 10 itu improvement, yang dimana fokus pada perbaikan berkelanjutan, continuous atau improvement itu yang termasuknya kepada penanganan ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, PDCA cycle, Kaizen, root cause analysis, meningkatkan efektivitas QMS dari waktu ke waktu. Nah, pesannya itu dari pematerinya, ISO itu bukan hanya sertifikasi, tapi
upaya memperbaiki berkelanjutan. Lalu ada prinsip-prinsipnya QMS, itu ada 7. Yang pertama itu fokus pada pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan orang, pendekatan proses, perbaikan, keputusan berbasis bukti, manajemen hubungan. Nah, untuk langkah praktis mengimplementasikan ISO 901/2015 itu, pematerinya itu dari sekaligus itu menjelaskan itu ada 8, yang dimana pertama itu gap analysis, keduanya itu penyusunan dokumen, yang ketiga itu training dan awareness, yang keempat implementasi proses, yang kelima audit internal, yang keenam tindakan koreksi, ketujuh manajemen review, dan 8 sertifikasi. Nah, semuanya itu dilakukan dalam siklus PDCA. Nah, terus manfaatnya kita mengimplementasikan ISO itu, yang pertama itu kualitas lebihnya konsisten, terus kepercayaan pelanggan meningkat, efisiensi proses, penurunan ketidaksesuaian, dokumentasi kerja lebih rapi dan terukur, organisasi lebih profesional. Nah, pesan-pesannya nih terakhir itu kayak petikan dari bagus itu, mutu itu adalah budaya. Sertifikat hanyalah hasil akhir, yang penting adalah proses perbaikan. Dan juga setiap orang punya peran penting dalam kualitasnya. Jadi bukan hasil akhir dari kita ikut seminar ini bukan hanya sertifikat yang kita dapat, tetapi proses kita mengenai mengetahui apa itu ISO, manfaatnya, dan juga implementasinya. Dari sini ada dokumentasi saya mengikuti seminar kemarin ISO 9001/2015. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.